Renungan Harian Katolik, Senin 23 Juni 2025. Jangan menghakimi. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Matius bab 7 ayat 1-2. Saudara-saudara, orang begitu mudah memberikan penilaian pada orang lain. Memang menilai orang lain itu lebih mudah daripada menilai diri sendiri. Mencari keburukan orang lain jauh lebih mudah daripada mencari kebaikannya. Yang lebih parah lagi jika orang mudah sekali memberikan penghakiman kepada orang lain. Memang lebih mudah menghakimi daripada mencari kebenaran. Menghakimi berarti membunuh kepribadian seseorang. Pantaskah kita menghakimi orang lain, padahal diri kita mungkin lebih pantas dihakimi karena segala hal buruk yang telah kita lakukan? Yesus memberikan teguran keras kepada kita soal bagaimana kita melihat dan memandang sesama. Yesus tidak memperkenankan kita memberikan penghakiman kepada orang lain. Karena penghakiman kepada orang lain juga akan menjadi ukuran dalam penghakiman atas diri kita sendiri. Ini menunjukkan bahwa kita tidak lebih baik dari orang lain. Kita juga memiliki kesalahan dan kekurangan seperti orang lain. Mungkin saja kesalahan kita jauh lebih besar dan parah dibandingkan dengan kesalahan orang lain. Menghakimi dan menghukum orang lain lebih berlanjut dengan dendam dan kebencian terhadap orang tersebut sering menjadi suatu pengalaman hidup kita. Kadang-kadang lucu dan menjijikkan karena yang melakukan hal tersebut adalah justru orang penuh cacat dan celah. Ibaratnya maling teriak, maling. Yang tahu akan hal ini. Karena itu, hari ini Yesus mengajar kita untuk tidak boleh menghakimi dan menghukum orang lain. Alasannya sederhana, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengajak kita agar menyerahkan hal penghakiman itu kepada Allah, karena hanya Dialah yang mempunyai cara yang paling baik, tepat, dan adil untuk menghakimi dan menghukum. Sementara kita tidak perlu menghakimi dan menghukum karena kita pun tidak bebas dari salah dan dosa. Kita sendiri tidak lebih baik dari orang lain. Yang dapat kita lakukan hanyalah belajar mencintai, bahkan mencintai orang yang membenci kita, bukannya menghakiminya. Menyangkut hidup kita, Tuhan sendiri yang akan menjadi hakim yang adil bagi kita semua, maka bukan tugas serta wewenang kita untuk menghakimi orang lain. Yang terpenting dari hidup ini adalah membenahi diri kita terus-menerus. Kesalahan yang kita temukan dalam diri orang lain lebih berguna kalau kita jadikan cermin bagi pembenahan diri kita. Yesus dengan tegas mengatakan, "Janganlah kamu menghakimi. Kamu melihat selumbar di mata saudaramu, tetapi balok di matamu sendiri tidak kamu lihat." Itulah gambaran tegas dan jelas tentang kecenderungan orang untuk menghakimi sesama tanpa pernah menyadari bahwa diri sendiri penuh dengan salah dan dosa. Selagi mata kita masih tertutup balok kebencian, iri hati,
cemburu, maka mata kita tidak akan jernih melihat dan menilai orang lain. Mari kita keluarkan balok dalam mata kita terlebih dahulu, agar akhirnya kita mampu melihat orang lain dengan jernih. Bukan untuk menghakiminya, melainkan dengan kejernihan hati. Kita mampu menerima orang lain apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Yesus mengajak kita membarui sikap, bukan dengan menyalahkan orang lain, tetapi menyadari bahwa diri sendiri pun penuh dengan kelemahan dan kesalahan. Karenanya, cara terbaik untuk membenahi keadaan yang buruk bukan dengan cara penghakiman, melainkan dengan cara mengubah diri sendiri, dan yang lain pun diharapkan serentak mengalami perubahan. Pertobatan batin selalu dibutuhkan untuk dapat menghayati sabda Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan, ajarilah kami untuk bersikap rendah hati dan tidak mudah menghakimi orang lain, dan tetap menjunjung tinggi hidup bersama dalam semangat kasih dan pengampunan. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.